Polusi udara menghantui kesehatan warga DKI Jakarta dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Hampir setiap hari data IQR selalu menunjukkan kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat. Bahkan data Minggu pagi tanggal 20 Agustus lalu, Jakarta menyabet ranking 1 kota besar paling berpolusi di dunia. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar perkantoran bisa menerapkan sistem bekerja dari rumah atau WFH. Namun apakah WFH bisa jadi solusi bagi polusi? Atau justru hanya jawaban sementara tanpa mengatasi masalah utama? Bersama saya Anisha Dasuki di Ngulik. Ngobrol isu menggelitik kali ini akan berbincang dengan Bacalek Partai Perindo, Ratu Nabila. Ila, kamu kan sering olahraga ya? Sering olahraga outdoor nggak? Sering banget, kalau olahraga biasanya lebih banyak di outdoor. Rasain nggak perbedaan di Jakarta kayak gimana? Nah, kebetulan dalam waktu sebulan ini karena sibuk belum sempat olahraga lagi. Karena memang ngelihat juga sih kondisi kalau pagi-pagi kok butek banget gitu ya. Iya, bingung ini kabut atau apa? Jadi kayaknya kan nggak nyaman juga mau olahraga. Akhirnya memilih di indoor aja olahraga. Nah, Jakarta itu di pekan lalu itu sempat jadi nomor 1 kualitas udara terburuk di dunia. Menurut kamu apa yang salah dari Jakarta? Gila ya, kalau kita ngomongin polusi, kayaknya ini bukan kali ini aja terjadi. Karena kita sudah bertahun-tahun ternyata terpapar sama polusi yang ya mungkin kita nggak sadari gitu. Ini sih menjadi hal yang sangat krusial dan harusnya dibereskan segera dan cepat gitu. Tapi memang untuk mengurus atau melihat permasalahan polusi ini kan nggak bisa kita seperti ban bocor terus kita tambal gitu ya. Betul, jadi hanya solusi sementara ya nggak bisa dong gitu. Karena kan ini kehidupan kita aja udah terpapar mungkin 10-15 tahun gitu. Nah ini kalau kita ke depan lagi sampai 10-15 tahun lagi, masa mau jadi hitam gitu warna kita awan sempat puasa polusi sebentar awal-awal COVID. Wah itu bahagia banget rasanya ya, bisa lihat gunung kelihatan, Gunung Salak kelihatan, Gunung Gede kelihatan. Wah itu bahagia banget tuh rasanya pada saat-saat pandemi itu. Kalau katanya di Jakarta paling besar itu menyumbang polusi adalah emisi transportasi. Ila setuju kan? Setuju lah, kerasa banget nggak sih kita setiap hari macetnya tuh udah setahun belakang ini karena aku sudah menerapkan sistem pola hidup minimalism. Jadi kayaknya gue nggak butuh mobil deh gitu. Jadi aku nggak ada mobil. Tiap hari itu naik public transport. Jika memang salah satu penyumbang emisi polusi terbesar di Jakarta adalah transportasi, menurut Ila sudah nyaman belum sih sejauh ini untuk orang yang kayak rumah saya di barat gitu, untuk ke pusat tuh bingung. Jauh, bener. Bingung ya naik mungkin apa. Sekarang udah ada LRT sih ya, tapi ya itu dia. Sebenarnya kan yang jadi permasalahan ini public transportnya yang memang kurang. Masa sih udah 2023 kita baru punya LRT? Itu kan gimana ya? Kita kan kemana aja gitu. Kita udah sering lihat ke luar negeri gitu misalnya. Ya walaupun sekarang udah lumayan banget lah ada MRT, kita KRL-nya juga sudah nyaman, kemudian LRT juga udah ada. Tapi ya itu dia, entahlah gimana. Maksudnya pemerintah ini kan yang punya aturannya, yang eksekusinya, harusnya mereka bisa lebih tepat sasaran. Sekarang kan ada Pertamina ngeluarin bahan bakar yang green gitu kan, terus kemudian electronic vehicle. Menurut kamu efektif nggak sih? Atau terlalu mahal untuk masyarakat Indonesia? Kayaknya itu bukan akar permasalahan deh gitu. Maksudnya itu hanya salah satu atau sebagian hal yang memang perlu di-convert. Masalah utamanya kalau misalkan nggak diberesin tetap aja sama aja, dari industri, dari
public transport tadi. Jadi itunya dulu kalau bisa diberesin, baru kita beralih. Regulasi dari kendaraan juga kan kita kendaraan yang 10-15 tahun ke atas masih boleh. Mungkin kalau pebisnis ya ngelihatnya ini adalah peluang karena kan market Indonesia ini lagi diincer banget nih sama semua negara. PJ Gubernur DKI Jakarta pernah mengajak masyarakat Jakarta ini untuk nanam pohon, menggunakan penggunaan transportasi umum, terus kemudian giatkan uji emisi. Menurut kamu butuh waktu berapa lama untuk nge-switch kebiasaan masyarakat Indonesia yang satu keluarga isinya 4 yang punya motor, yang punya mobil lebih dari satu, itu untuk bisa ikut mikir soal lingkungan? 10 tahun juga nggak selesai kayaknya. Nggak bisa cuma dihimbau, oke kita cek emisi, nggak bisa. Itu harus dari regulasinya yang strict, dicek semua, ini nggak boleh ya nggak boleh gitu. Nah, Presiden Jokowi juga sempat menginstruksikan bahwa masyarakat ini diimbau untuk WFH, untuk mengurangi emisi kendaraan. WFH, efektif nggak sih? Tetap aja itu sementara kan, bukan sementara, tapi itu hanya sebagian kecil lah, bukan akar permasalahannya. Jadi membentuk habit itu harus dipaksa dulu ya? Ya pasti, ya kan pasti. Orang Indonesia itu kadang-kadang mau ke warung hanya jarak 200-300 meter, keluarin motor, keluarin mobil. Padahal kalau di luar sana tuh kita bisa berjalan 1 kilometer gitu jalan kaki. Iya, yang salah sebenarnya bukan masyarakatnya. Habit itu atau kebiasaan masyarakat itu bisa dibentuk kok dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada di kota tersebut atau di lingkungan tersebut. Karena gini deh, kita lihat di Jepang, setiap kita naik eskalator itu orangnya selalu berdiri di satu sisi, diam. Ya, di sini belum kayak gitu. Coba kita lihat sekarang, semua di MRT udah tahu di mana kita harus diam, di mana kita harus jalan. Disiplin atau orang tuh bisa mengikuti peraturan kalau lingkungannya tuh dibuat seperti itu. Ya, kalau misalnya turis Indonesia ke Singapura aja bisa ikutin kok. Betul, bisa ikutin kok dia. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerangkan kualitas udara buruk berdampak pada meningkatnya warga yang menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dinkes DKI Jakarta mencatat pengidap infeksi saluran pernafasan akut mencapai 100.000 orang setiap bulannya. Dan banyak diantaranya adalah anak-anak dan balita. Dalam kurun waktu 6 bulan sejak Januari hingga Juni 2023, sudah ada lebih dari 600.000 warga Jakarta menderita ISPA. Nah, ini sekarang banyak sekali anak-anak kena ISPA. Penderita ISPA meningkat. Bahkan Menparekraf kemarin beberapa waktu lalu sempat bilang Presiden udah batuk-batuk 4 minggu. Nah, menurut Ila, ini berarti harus butuh segera solusi yang cepat, konkret dan cepat. Sejauh ini upaya yang sudah dilakukan masih ngambang apa sudah tepat sih? Menurut aku sih belum ada, karena ini kan baru oh ini kemarau gitu. Malah ada di daerah tertentu yang bilang enggak kok, ini kayaknya salah deh mesinnya, dicek masih normal. Jadi malah jadi skeptis ya. Iya, jadi gini, ya normal kan nggak sehat gitu. Kita maunya yang bagus, yang bersih, yang kualitasnya baik gitu. Ya untuk kita memenuhi itu apa aja yang harus kita ikutin aturannya atau beresin industri mana sih yang melanggar gitu. Iya Kak, ya harus berani strict aja sih. Ini baru-baru aja ada salah satu dirut perusahaan yang ditangkap karena sebagai tersangka atas dugaan kasus pengelolaan limbah B3 secara ilegal hingga mencemari udara. Ini menurut Ila harus berapa orang lagi, berapa perusahaan? Banyak loh yang kayak gitu, karena kan ya tahu sendiri. Kadang ya oke deh, longgar, iya deh. Generasi-generasi selanjutnya gimana kita mau mencapai itu Indonesia Emas 2024? Gimana kita mau kualitas anak-anaknya bagus? Jadi sedih deh, gue kayak mau nangis. Kasihan anak-anak nggak sih? Betul. ISPA itu ya sudah jadi penyakit yang biasa. Itu padahal sangat merusak, bahkan bisa berujung ke, kalau dalam jangka panjang bisa ke kanker paru-paru. Itu kan bukan salah mereka.
mereka juga nggak mau lah tinggal di tempat yang nggak nyaman kan. Jika nanti Ila diberikan amanah untuk bisa terpilih di legislatif, soal polusi udara, apa yang akan menjadi usulan Ila pertama dan Ila akan kenceng banget soal ini? Mungkin industri yang memang tidak mengikuti aturan itu akan tegas. Kemudian pengelolaan sampah, energi, ya itu harus berubah, sudah harus berubah. Kita ini negara maritim loh, banyak air loh. Kenapa sih nggak pakai hydroenergy? Kan ada energi-energi lain yang bisa kita manfaatkan. Air deh paling tidak. Air tuh banyak banget di Indonesia. Saya nggak ngerti gimana caranya bikin itu air, ombak lah atau apa bisa muterin turbin, bisa ngasilin energi. Tolong dirubah dan berubah gitu. Apa semua masyarakat di Jawa ini harus pindah, kita pindahin semua, dikosongin Jawa kan nggak mungkin gitu. Jadi memang harus ada regulasi yang jelas, eksekusinya juga yang strict. Itu aja sih yang harus ke intinya, iya. Ya, jangan ngambang. Masalah kualitas udara buruk yang menyelimuti Jabodetabek, panen kritik publik. Pemerintah didorong untuk mengambil langkah konkret karena setiap warga negara Indonesia berhak untuk bernafas lega tanpa harus takut akan polusi udara.